Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keberatan dan banding dalam membayar pajak. Secara sederhana, keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh oleh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Berikutnya, dalam hal apa keberatan dapat diajukan? Keberatan dapat diajukan atas 1. Surat keterangan pajak kurang bayar atau SKPKB. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. 3. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. 4. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Kemudian yang kelima adalah pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketetapan perundang-undangan perpajakan, jumlah besar pajak atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Sebagian besar wajib pajak melakukan proses keberatan karena surat ketetapan pajak atau SKP yang dianggap tidak adil. Dan surat ketetapan pajak itu biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan. Keberatan umumnya didahului dengan proses pemeriksaan. Selanjutnya saya akan membahas syarat pengajuan keberatan. Yang pertama, satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun atau masa pajak. Yang kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, wajib menyatakan alasan-alasan yang jelas. Yang keempat, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Yang kelima, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Nah, yang terakhir, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan diajukan. Nah, siapa saja yang dapat mengajukan keberatan? Yang pertama, ada bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga. Yang keempat, kuasa yang ditunjukkan oleh mereka pada butir di atas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang banding. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, banding memiliki dasar hukum pasal 27 UU KUP. Dalam banding, yang disengketakan adalah surat keputusan keberatan. Surat balasan dari permohonan banding adalah surat uraian banding, jangka waktu penyelesaian surat uraian banding adalah 3 bulan. Dalam banding, ada sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding apapun keputusannya. Putusan banding memiliki jangka waktu 12 bulan. Istilah-istilah dalam proses banding. 1. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan UU penagihan pajak dengan surat paksa. 2. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan surat paksa. 3. Banding adalah upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat yang berwenang sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. 4. Surat uraian banding adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. 5. Surat bantahan adalah surat dari pemohon banding kepada pengadilan pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat bantahan. 6. Tanggal terima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimil, atau dalam hal diterima secara langsung adalah pada saat surat atau putusan diterima secara langsung. Syarat pengajuan banding. Syarat yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Syarat yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Syarat yang ketiga, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Selanjutnya, yang dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak, yaitu yang pertama, bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya. Yang ketiga, kuasa hukum dari butir di atas. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pencabutan banding. Sebelumnya, apakah banding bisa dicabut? Jawabannya iya. Selama perkara belum diputuskan oleh pengadilan tinggi, banding masih bisa dicabut. Permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu. Untuk itu, Panitera harus membuat akte pencabutan banding yang telah ditandatangani oleh Panitera dan harus ditandatangani juga oleh pihak yang mencabut dan sudah diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya, apa sih pencabutan banding? Jadi pencabutan banding itu adalah pencabutan terhadap banding yang dapat diajukan melalui surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Selanjutnya, pencatatan banding menurut pasal 39 dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak nomor 14 tahun 2002 adalah banding yang sudah dicabut dan dihapuskan dari daftar sengketa harus dengan putusan hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat-surat. Selain itu, pernyataan pencabutan yang diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Lalu, banding yang sudah dicabut melalui penetapan sudah tidak bisa lagi diajukan kembali.